Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Ranti Sylvia Aryani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Cisco Lab 10.6.7 yang berjudul Using Wireshark to Examine HTTP and HTTPS Traffic. Langsung saja kita baca background skenario-nya. HTTP adalah protokol lapisan aplikasi yang menyajikan data melalui web browser. Dengan HTTP, tidak ada perlindungan untuk pertukaran data antara dua perangkat yang berkomunikasi. Dengan HTTPS, enkripsi digunakan melalui algoritma matematika. Algoritma ini menyembunyikan arti sebenarnya dari data yang dipertukarkan. Terlepas dari HTTP atau HTTPS, kita hanya disarankan untuk bertukar data dengan situs yang kita percaya. Hanya karena sebuah situs menggunakan HTTPS, bukan berarti situs itu dapat dipercaya. Tetapi ada aktor pengancam yang biasanya menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Di lab ini, kita akan mempelajari dan merekam traffic HTTP dan HTTPS menggunakan Wireshark. Di sini yang kita perlukan yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine, kemudian koneksi internet. Instruction Part 1, Capture and View HTTP Traffic. Di bagian ini, kita akan menggunakan TCP/DAM untuk merekam traffic HTTP. Kita akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan traffic ke perekaman paket atau PCAP. Catatan ini kemudian dapat dianalisis menggunakan aplikasi berbeda yang membaca file PCAP termasuk Wireshark. Kemudian step 1, start the virtual machine and login. Di sini kita diperintahkan untuk memulai CyberOps Workstation-nya, kemudian login menggunakan password CyberOps. Kemudian login. Lalu step 2, open a terminal and start TCP/DAM. Di sini kita buka terminalnya. Kemudian kita mulai TCP/DAM-nya menggunakan perintah IP address. Lalu masukkan perintah sudo tcp/dam -i env0 s3 -s 0 -w http dam.pcap, enter. Kemudian masukkan password CyberOps. Perintah ini memulai TCP/DAM dan mencatat lalu lintas jaringan Anda. Lalu lintas jaringan pada antarmuka ENP0S3.
Opsi perintah min-i memungkinkan kita untuk menentukan antarmuka. Kemudian opsi perintah min-s menentukan panjang snapshot untuk setiap paket. Lalu opsi perintah min-w digunakan untuk menulis hasil perintah tcpdump ke sebuah file. Kemudian selanjutnya yaitu open a web browser. Di sini kita buka web browser. Kemudian kita diperintahkan untuk mengetikkan sebuah situs, yaitu situs www.altoromutual.com/login.jsp. Di sini kita masukkan username admin, kemudian passwordnya admin, lalu login. Selanjutnya yaitu close the web browser. Langsung saja kita tutup web browsernya. Kemudian kembali ke jendela terminal di mana tcpdump-nya berjalan. Kita buka terminal tadi. Kemudian tekan Ctrl C untuk memberhentikan perekaman paket. Di sini kita tekan Ctrl C. Lalu step 3, view the HTTP capture tcpdump yang dijalankan pada langkah selanjutnya, mencetak output ke file bernama httpdump.pcap. File ini terletak di direktori home user analyst. Sini kita buka file manajernya yang terletak di direktori home user analyst, kemudian double klik pada httpdump.pcap-nya. Maka akan terbuka di Wireshark-nya. Lalu di sini kita masukkan filter HTTP, kemudian apply. Lalu di sini kita diminta untuk memilih pesan pos. Kita cari di sini pesan pos hanya ada satu. Kemudian kita klik, lalu in the lower window the message are displayed. Perluas forum URL HTML yang dienkodkan. Di sini kita perluas bagian HTML forum URL-nya. Maka akan muncul seperti ini. Lalu
ada pertanyaan, yaitu what two pieces of information are displayed, yang artinya dua bagian informasi apa yang ditampilkan. Di sini terdapat informasi form item admin, kemudian password admin, lalu button submit, login. Selanjutnya, tutup aplikasi Wireshark. Di sini kita tutup aplikasinya. Kemudian part 2, capture and view HTTPS traffic. Kita sekarang akan menggunakan TCP/DAM dari baris perintah Linux Workstation untuk merekam lalu lintas HTTPS. Setelah memulai TCP/DAM, kita akan menghasilkan lalu lintas HTTPS sementara TCP/DAM mencatat konten lalu lintas jaringan. Catatan ini akan dianalisis lagi menggunakan Wireshark. Langkah pertama, start TCP/DAM within a terminal. Sini kita buka terminal lagi. Kemudian masukkan perintah sudo tcp/dam -i env0s3 -s 0 -w https dam.pcap, kemudian enter. Sini passwordnya CyberOps. Nah, di perintah ini kita akan memulai TCP/DAM dan merekam lalu lintas jaringan pada antarmuka ENV0S3. Jika antarmuka kita berbeda dari ENV0S3, harap modifikasi dengan menggunakan perintah di atas. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file https dam.pcap di direktori home user analyst. Selanjutnya, buka web browser, kemudian masuk ke sebuah situs. Di sini kita sudah buka web browsernya, kemudian kita ketikkan sebuah situs, yaitu www.netachat.com. Di sini terdapat sebuah catatan. Jika kamu menerima secure connection failed, itu berarti tanggal dan waktunya salah. Perbarui hari dan waktu dengan perintah berikut. Kemudian ubah ke hari dan waktu saat ini. Berhubung di sini kita tidak menerima halaman secure connection failed, di sini kita abaikan saja perintah untuk mengubah hari dan tanggalnya. Kemudian kita login menggunakan akun NetAchat kita. Di sini saya login menggunakan akun NetAchat saya. Kemudian
Passwordnya di sini passwordnya rahasia ya. Lalu sign in. Kemudian tutup web browsernya. Di sini kita tutup langsung saja kita tutup web browsernya. Kemudian kembali ke jendela terminal di mana TCP/DAM berjalan. Kemudian tekan Ctrl C untuk memberhentikan perekaman paket. Sini langsung saja kita tekan Ctrl C. Lalu step 2, view the HTTPS capture. TCP/DAM yang dieksekusi pada langkah 1 mencetak output ke file bernama https://dam.pcap. File ini terletak di direktori home user analyst. Sini langsung saja kita buka file manajernya yang terletak di direktori home user analyst. Kemudian kita buka file https DAM-nya. Di aplikasi Wireshark, perluas jendelanya menjadi vertikal. Kemudian masukkan filter TCP.port 443. Di sini kita masukkan filter TCP.port sama dengan 443. Kemudian apply. Lalu kita pilih application data. Di sini kita cari application data. Application data ini. Kemudian kita perluas secure socket layer. Di sini secure socket layernya ini kita pilih sampai habis. Kemudian klik encrypted application data. Di sini kita klik encrypted application datanya. Kemudian ada sebuah pertanyaan, yaitu is the application data in plain text or readable format, yang artinya apakah data aplikasi dalam teks biasa atau format yang dapat dibaca. Di sini kebetulan dapat kita lihat formatnya tidak dapat kita baca. Itu berarti sudah terenkripsi data aplikasinya. Kemudian selanjutnya yaitu tutup semua Windows dan matikan virtual machine-nya.
Di sini kita tutup semuanya. Kita tutup, kemudian kita logout dulu. Lalu kita matikan. Selanjutnya terdapat dua pertanyaan, yaitu what are the advantages of using HTTPS instead of HTTP, yang artinya apa keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP. Dilihat dari keduanya terlihat hampir sama dan hanya berbeda satu huruf saja, tapi HTTP dan HTTPS jauh berbeda. HTTP sendiri memiliki arti sebagai permintaan atau respon protokol berdasarkan mode komunikasi klien atau server. Secara mudahnya, HTTP dapat diartikan sebagai sebuah protokol yang mengatur komunikasi antara klien dengan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP, protokol yang menghubungkan browser Anda dengan situs web yang Anda buka. S di akhir HTTPS adalah singkatan dari secure. Ini berarti semua komunikasi antara browser Anda dengan situs web telah dienkripsi. Halaman HTTPS biasanya menggunakan salah satu dari dua protokol aman untuk mengenkripsi komunikasi data, yaitu SSL (Secure Socket Layer) dan TLS (Transport Layer Security). Sementara itu, HTTPS secara umum memiliki fungsi yang sama dengan HTTP. Tetapi satu kelebihan yang dimiliki HTTPS dari segi keamanan. HTTPS memiliki sistem keamanan yang lebih baik ketimbang HTTP yang sangat berguna bagi keamanan para pengguna di jaringan internet. Dikarenakan semua komunikasi yang dikirim melalui koneksi HTTP biasanya berupa data biasa dan dapat dibaca oleh siapapun yang berhasil masuk ke koneksi antara browser dan situs yang Anda buka. Sedangkan dengan koneksi HTTPS, semua komunikasi dienkripsi dengan aman. Ini berarti bahwa jika seorang berhasil masuk ke koneksi, mereka tidak akan dapat mendekripsi data Anda dan situs web. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, are all websites that use HTTPS considered trustworthy? Kembali lagi ke pernyataan di atas tadi, yaitu terlepas dari HTTP atau HTTPS, kita hanya disarankan untuk bertukar data dengan situs yang kita percaya. Hanya karena sebuah situs menggunakan HTTPS bukan berarti situs itu dapat dipercaya. Tetapi ada aktor pengancam di balik web tersebut yang biasanya menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Oleh karena itu, kita disarankan untuk menggunakan situs web yang benar-benar kita percaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian data dan penyalahgunaan data. Sekian, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dari lab using Wireshark to examine HTTP dan HTTPS traffic ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.